Sosok itu melangkah perlahan. Salsabila adalah jin penjaga. Ia terikat oleh ikrar lama. Siapapun manusia yang memberinya perlindungan saat hujan pertama jatuh di hutan ini akan menjadi suaminya. Dan jika ia menikah, maka ia tak boleh kembali ke alam asalnya, kecuali dengan korban. Korban? Jiwamu, atau jiwa dari 100 murid yang kau bimbing. Kyai Hasan menahan napas. Tidak ada pilihan lain? Ada, jawab suara itu. Kau bisa memutus ikatan itu jika kau mampu membuatnya menangis di hadapan air yang suci, air yang hanya bisa muncul dari doa para yatim yang kau tolong dengan sepenuh ikhlas. Tapi ingat, jika kau gagal, maka bukan hanya dirimu, pesantrenmu akan lenyap. Kyai Hasan kembali ke dunia nyata tepat sebelum fajar. Ia tak bicara sepatah kata pun, tapi sejak hari itu, ia mulai bergerak. Ia menyumbangkan seluruh tabungan pesantren untuk membangun tempat tinggal anak-anak yatim di sekitar desa. Ia mengajar mereka, mencuci pakaian mereka, bahkan menyuapi mereka sendiri setiap malam. Hari-hari berlalu, Salsabila tidak muncul. Tapi kadang, saat malam hening, terdengar suara isak tangis perempuan dari kamar utama. Kyai Hasan hanya duduk diam di depan pintu membaca Al-Quran, dan tibalah malam Jumat Kliwon. Langit cerah, tapi udara terasa berat. Para anak yatim berkumpul di serambi pesantren, membaca doa. Suara mereka bergema lembut, lalu berubah menjadi gemuruh tak kasat mata. Tiba-tiba, dari dalam kamar terdengar teriakan. Hasan, mengapa kau ingin meninggalkanku? Aku mencintaimu. Aku hanya ingin menjadi manusia, agar bisa bersamamu. Pintu kamar terbuka perlahan. Salsabila berdiri di ambang pintu. Wajahnya basah, ia menangis. Tangis itu jatuh ke baskom kecil berisi air zam-zam yang diletakkan Kyai Hasan malam itu. Air itu bergetar, memercik, lalu memancarkan cahaya. Salsabila menatap ke bawah. Ia gemetar. Kau berhasil, Hasan. Lalu tubuhnya berubah perlahan menjadi cahaya. Senyumnya penuh kesedihan. Terima kasih, karena telah mencintaiku tanpa syarat. Dan ia menghilang, bersama cahaya yang perlahan memudar. Kyai Hasan berdiri dalam diam. Kamar itu terasa hampa, namun tidak menyakitkan. Ada kelegaan di dadanya, seperti beban yang selama ini menghimpit akhirnya terangkat. Pagi menjelang dengan tenang. Burung-burung kembali berkicau di pepohonan sekitar pesantren. Angin pagi membawa aroma wangi bunga melati dari taman belakang. Santri-santri terbangun dan menemukan Kyai Hasan tengah duduk bersila di serambi, wajahnya damai meski matanya sembab. Kyai, apakah semuanya sudah selesai? Tanya Ubaid, santri yang paling dekat dengannya. Kyai Hasan menoleh dan tersenyum lembut. Sudah, anakku, ibu kalian telah kembali ke tempat asalnya dengan tenang, tapi cintanya akan selalu tinggal di sini. Kehidupan pesantren perlahan kembali seperti semula, namun dengan nuansa berbeda. Kyai Hasan menjadi lebih tenang, lebih lembut. Ia mulai menulis sebuah kitab kecil berjudul Di Antara Dua Dunia, catatan seorang pencari cinta dan cahaya. Kitab itu tak pernah diterbitkan secara luas, hanya dibacakan setiap malam Jumat di serambi oleh santri-santri senior. Kisah tentang Salsabila pun menyebar pelan-pelan, bukan sebagai dongeng menyeramkan, tapi sebagai pelajaran bahwa cinta sejati melampaui bentuk dan batas. Bahwa ikhlas bisa membebaskan, dan kasih sayang yang tulus dapat menyeberangi dunia.